udah lama. Oma gue, nyokap udah dari dulu lah. Ada pohon hijau gitu. Tanaman gitu atau apalah namanya monstera, macam gitu. Nah itu orang tua dulu juga udah main lah, udah suka. Cuman belakangan tiba-tiba lagi hits dan hal yang lumrah ya. Ketika lagi hits, kayaknya orang-orang latah semua nih. Plus pandemi gini, work from home, pada di rumah aja udah akhirnya pada wah ini kayaknya seru nih, hobi baru. Tapi kan dengan harga yang gila-gilaan dan nggak masuk akal gitu, seperti yang dirimu bilang, yang nenek ikut punya pohon itu lama gitu kan. Terpikir nggak sih? Ya, dulu mah nggak seberapa kali harganya, mungkin karena pamornya lagi naik. Pamornya lagi naik, penjual tahu barangnya dicari orang, jadi ya dia kasih harganya segitu. Sempet nggak sih ngomong sama orang rumah, padahal tanaman itu ada di rumah udah lama gitu. Oh sayang nih, jangan dijual, dah harganya lagi gila, lagi selangit gitu. Sih biasa aja. Sampai ada yang berani mencuri loh, sebegitu hebohnya dan gilanya gitu. Gimana tuh? Nggak begitu merhatiin sih ya hal-hal seperti itu, karena sebenarnya dari kecil udah ngeliat gitu loh, nyokap, nenek, oma gitu ya, kayak tanaman udah ini maksudnya udah hal yang biasa gitu. Ini karena pamornya lagi naik. Ini nanti kalau ada tren baru berubah lagi pasti nanti berubah lagi. Tanaman nanti nggak tahu nih, ntar ada tren apa saya nggak tahu lagi. Ya bergeser, berubah lagi nanti. Nah selama pandemi ini Didi punya hobi apa sih yang terduga, atau mungkin apa mungkin hobi misalnya dalam arti kata yang tadinya nggak pernah dikerjain terus sekarang gue ini sih paling fokus untuk sekarang kan saya bikin platform sendiri di TV. Fokus ngerjain itu sih, YouTube channel sendiri di TV, sama ya inilah ya work on my digital platform sih, sama social media gitu, untuk bisa pelan-pelan, alhamdulillah maksudnya bagus gitu, bukan yang kayak gue ya bela-belain untuk biar cari sensasi, biar IG-nya naik, followersnya atau apa, beli followers, enggak gitu. Maksudnya ya fokus ngerjain itu gitu. Berarti tidak suka. Udah gitu aja sih selama pandemi. Yang pasti sih olahraga tiap hari, jalan terus. Itu. Untuk bandnya sendiri? Untuk bandnya sendiri masih tetap kangen ya Kak? Ini perform pertama kali? Ini perform pertama sih. Pandemi ya? Ada tapi virtual, cuman kalau virtual kayaknya nggak gue hitung lah ya. Kayaknya lu tanya semua band pasti begitu virtual, ya udahlah ya, eksistensi aja virtual. Oh ya lagi virtual, lagi kayak begini, jadi semua serba online, semua virtual atau apapun lah itu namanya. Kalau bener-bener manggung gitu ya ini, dan ya pasti dilimitasi ya semua ya, seperti yang kali ini acaranya private, hanya keluarga dan kerabat dekat, kapasitas yang dibatasi dengan segala protokol yang memang maksudnya yang diberlakukan sekarang, menjalankan itu ya udah gitu. Maksudnya ya paling event-event kayak gini, gue rasa sih mungkin yang teman-teman yang lain band juga paling berarti sama ini, kali ya, tipenya dapat jobnya paling sih begitu. Berarti ini salah satu kangen yang terbayar ya, bisa dibilang sedikit ya. Saya langsung ketemu sama secara langsung. Kangen duitnya juga kan. Iyalah. Manggung dibayar, kemarin manggung nggak ada pemasukan lah. Kan musisi kan ya, pekerja seni ya teman-teman semuanya lah gitu. Pandemi ini sangat berasa banget gitu loh. Ya bukan cuma elemen, semua gitu, artinya keterbatasan untuk mengekspresikan euforia rasa manggung, ininya serunya apa segala macam ya, pandemi ini nggak bisa kan gitu. Jadi ya. Masukan dari mana tuh? Kenapa tuh? Kemarin dari mana? Dia itu dari YouTube itu ya.
bisa dibilang dari digital enggak? Ya kan orang kaya. Oh iya benar. Oh iya juga. Kita lupa. enggak maksudnya. Oh iya juga. Bukan. Maksudnya adalah maksudnya dari dari YouTube walaupun belum banyak menuju 100.000 ini subscribersnya, insya Allah mudah-mudahan cepatlah gitunya. Ya saya juga ada kerjaan lain gitu di luar itu, tapi semua apa namanya ini sektor sih emang lagi mandek gitu. Maksudnya alhamdulillah berusaha sih ya, berusaha ini aja lah. Kita nggak bisa apa-apa ketika pemerintah sudah memutuskan untuk ini ya, maksudnya dibatasi segala sesuatunya, lo nggak akan bisa berbuat banyak. Semua bergantung sama keputusan pemerintah. Gitu. Tadi Mbak Yu juga sempat melamar pandemi ini akan belum berakhir. Berdampingan sama Satu kita. sampai 2 tahun lagi akan berdampingan dengan kita gitu kan. Dirimu gimana nih? Maksudnya sudah ada ancang-ancang ingin apa gitu kan? Kalau sebenarnya sih melihat fenomena ini sih, kalau boleh saya share sedikit ya dari saya gitu ya secara pribadi, sampai kapanpun coronanya nggak akan hilang. Belum tentu bisa hilang. Artinya semua cuman tinggal ketok palu doang dari yang di atas gitu, ibaratnya ya. Dalam hal ini ya kita di sini di Indonesia, pemerintah di sini, oke, misalnya bilang udah nggak ada, semua bisa berjalan normal, ya udah normal lagi gitu loh. Terus pertanyaannya adalah COVID-nya, coronanya gimana? Hilang? Belum tentu. Iya. Belum tentu. Maksudnya Tetap ada ya. kita pelajari aja sih sebenarnya sejarah bakteri dan virus yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini udah dari zaman dulu gitu loh. H1N1 masih ada, SARS, MERS probably masih ada, HIV AIDS ada. Masih, yang dari babi, yang dari binatang, ya ada aja sebenarnya. Kalau misalnya mau dikulik-kulik nih, oh ada lagi kemarin kan ada beritanya bermutasi. Begini begitu. Sebenarnya kalau mau diikutin nggak ada habisnya. Garis besarnya adalah yang saya bisa lihat adalah kita semua jadi terbiasa berdampingan. kita semua ini harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Intinya itu. Poinnya itu, karena tidak sampai dengan detik ini belum lama baru ada announcement mengenai vaksin. Gitu loh. Iya benar. Jadi sebelumnya ya nggak ada yang bisa dilakukan selain bahwa adalah imun badan sendiri yang melawan virus di dalam tubuh. Makanya himbauannya adalah ya biar nggak ketularan, social distancing, pakai masker, jaga kebersihan, jaga kesehatan, imunitas tubuhnya dijaga supaya bagus, makan makanan bergizi, which is kita itu udah dari dulu. Maksudnya seharusnya sih itu memang sudah kita lakukan dari dulu. Kita kan memang begitu. Saya pun secara pribadi begitu, menjaga kesehatan, kebersihan dijaga, segala macam. Alhamdulillah sampai dengan sekarang saya masih oke, masih fit. Itu aja sih sebenarnya. Jadi apa ya? Memang jujur kalau buat saya pribadi dampaknya lebih berasa ke ini sih, maksudnya finansial, perekonomian, semua sih. Ekonomi lah ya. Maksudnya pasti semua lah, bukan cuma saya. Lebih berasanya ke situ pada akhirnya. Maksudnya ini COVID bukan mau sombong ya, cuma maksudnya COVID dan corona bikin gue sakit, bikin gue bangkrut gitu. Dan gue rasa ini yang dirasakan semua. Dirasakan semua gitu loh. Ya kalau misalnya Mbak Ayu tadi bilang akan masih lama apa segala macem, sampai tahun depan masih kok. Ini protokol kayak begini tetap berlangsung. Masih sampai tahun depan sih, perkiraan saya juga masih akan ada, tapi mungkin pelan-pelan akan dirilis. Akan mulai nih longgar gitu. Jadi akhirnya kesananya nih nanti nih, oke, 2021 akhir deh perkiraan saya
lo mau jadi boleh nih. Jadi pro. Boleh ya? Boleh ya? Iya. Sebenarnya saya lebih jago dari Bayu ya. Nah, maksudnya perkiraan karena apa namanya, kalau mau begini untuk jangka waktu yang lama, ya perekonomian Indonesia ya taruhannya gitu. Jadi ya nggak akan ini sih, nggak akan terus untuk sampai berapa lama itu, mudah-mudahan. Mas, Jadi mungkin kan dengan pandemi kan udah mulai vakum kemarin ya.